Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang salehah, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Demikian sebuah syair dari Bang Haji Roma Irama yang berjudul Salihah, sebagai muqaddimah untuk mengawali pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, pada jumpa dan kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang wanita salehah, idaman setiap pria. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Dunia dipandang dalam Islam adalah sesuatu yang hina, kecuali yang dapat mendekatkan kepada Allah. Dan banyak manusia berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta dunia. Namun jikalau dalam mengumpulkan harta tersebut adalah untuk tujuan akhirat, maka sungguh sangat mulia. Tapi sangat jarang yang seperti itu. Kebanyakan hanya sebagai pemuas nafsunya belaka. Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal, serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan fikir bahwa pesta pasti akan berakhir. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Dunia bukanlah tujuan, namun hanya ladang tempat bertanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Sehingga dalam hadis tadi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang harta dunia yang terbaik. Perhiasan dunia terindah adalah wanita salehah. Apa sebab? Karena dengan wanita salehah bisa membawa kita dan bisa membantu kita untuk lebih taat kepada Allah, dan juga kita akan mudah untuk bekerja sama dalam melakukan amalan agama. Ini suatu penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kehadiran seorang wanita salehah dalam sebuah keluarga
senantiasa membawa kesenangan terhadap suami, anak-anak, dan semua keluarga tentunya. Ini juga menunjukkan betapa posisi wanita sangat signifikan atau sangat menentukan baik buruknya sebuah keluarga, bahkan dalam lingkup negara, karena wanita adalah tiang negara. Apabila wanita baik, maka jayalah suatu negara, dan apabila wanita buruk, maka hancurlah suatu negara. Banyak orang yang sukses karena wanita, pun demikian banyak orang yang hancur gara-gara wanita. Itulah makhluk yang bernama wanita, unik, kecil, tapi mantap. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Lalu bagaimana ciri-ciri atau sifat-sifat wanita salehah ini? Wanita salehah memiliki sifat-sifat yang khusus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Maka wanita-wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Menurut ahli tafsir, bahwa ayat ini menjelaskan ciri wanita solehah ada dua. Pertama, taat kepada Allah, dan kedua, taat kepada suaminya. Dalam arti menjaga apa saja yang luput dari pengetahuan suaminya terhadap hal-hal yang dipercaya untuk menjaganya, baik itu dirinya sendiri, anak-anaknya, maupun harta suaminya, dengan bantuan penjagaan dari Allah dengan taufiknya. Inilah keutamaan wanita atau istri solehah, dijaga oleh Allah dari melakukan sesuatu yang tidak baik di saat suaminya tidak ada di rumah. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan secara terperinci sifat-sifat wanita atau istri yang solehah. Beliau bersabda, "Khairun nisa man tusirruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika." Sebaik-baik istri ialah yang menyenangkan kamu ketika engkau memandangnya, mematuhimu ketika engkau perintah, dan ketika engkau pergi ia menjaga kehormatanmu, yaitu dengan menjaga dirinya dan juga hartamu. Inilah tiga sifat atau ciri wanita solehah. Baiklah ya, kita kembali pada yang pertama, yaitu menyenangkan atau menimbulkan rasa senang suaminya ketika memandangnya. Ini mencakup aspek penampilan dan cara komunikasi. Ibu-ibu atau kaum istri, tolong dengarkan baik-baik, terutama ibu-ibu yang sudah lama menikah, di mana sama dirinya sendiri sudah mulai kurang perhatian, sama suami mulai cuek. Kalau pengantin baru segalanya masih indah, segalanya masih wangi. Bahkan maaf, kalau di antara pasangan buang angin, katanya bau kasturi, padahal kalau mau jujur bau setengah mati. Sekali lagi mohon dengarkan ibu-ibu atau kaum istri, kalau lagi di rumah kumpul sama suami, jaga penampilan baik-baik, berhiaslah secantik mungkin, manjakan mata suami, bikin betah suami memandangnya. Berhias untuk menyenangkan hati suami itu berpahala, sedangkan kalau berhias untuk selain suami itu berdosa.
Jangan cuma mau kondangan saja, berhias habis-habisan. Coba kalau pergi kondangan ibu-ibu, pakaian terbaik dipakai, minyak wangi terwangi dipakai, bedak make up termahal dipakai, bulu mata, bulu alis dipakai semua, persis kayak boneka. Tapi kalau lagi di rumah kumpul sama suami, jarang-jarang yang berhias, salah pasang, bahkan hampir tiap hari cuma pakai daster terus. Pagi hari pergi ke pasar, beli ikan pakai daster, habis itu sampai di rumah dipakai lagi masak, habis masak dipakai lagi nyuci. Daster yang sudah dipakai seharian sudah bau ikan, bau asap, bau ketek. Malam hari mau tidur sama suaminya dipakai lagi. Alamak, mana mungkin suaminya betah kalau begitu. Nanti kalau suaminya melirik wanita lain, katanya suaminya nggak setia. Padahal si istri sendiri yang tidak pandai menjaga penampilan. Jadi ibu-ibu hati-hati. Kata pepatah, rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau dan menggoda. Kalau ibu-ibu tidak pandai menjaga penampilan, siap-siap untuk dimadu oleh suaminya. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Kemudian termasuk dapat menyenangkan hati suami adalah cara berkomunikasi yang baik, berbicara yang sopan dan lembut kepada suami. Jangan sampai nada suaranya istri lebih tinggi dari suaminya ketika berbicara. Wanita itu fitrahnya lemah lembut, jadi tidak pantas kalau bicara kasar kepada suaminya. Itulah dua aspek yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu atau kaum istri agar dapat menyenangkan hati para suaminya. Terutama ketika suami datang bekerja dalam kondisi capek, di situ istri harus tampil mempesona. Sambutlah suami dengan senyum mesra. Kalau perlu suami dipijetin dulu sambil ditanya baik-baik sebagai bentuk perhatian terhadap suami. Bang, bagaimana pekerjaan abang hari ini? Kata suami, alhamdulillah lancar. Cuma abang hari ini dapat gaji lebih sedikit dari biasanya. Kata istrinya, alhamdulillah gak apa-apa bang, soal rezeki bisa dicari. Yang penting abang pulang dengan selamat sampai rumah. Dan lebih daripada itu bang, abang selalu bersamaku baik suka maupun duka. Bila kamu di sisiku, hati rasa saduh. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Masya Allah, betapa romantisnya kalau istri pandai menyenangkan hati suami dengan menjaga penampilan dan berbicara yang sopan. Suami mana yang tidak senang kalau begitu? Coba kalau terjadi sebaliknya, suami datang bekerja dalam kondisi capek, istri penampilan acak-acakan, gak enak dilihat, mukanya kecut, bibir monyong, sudah jelek tambah jelek. Sudah gitu bicaranya kasar lagi sama suaminya. Bagaimana hati suami tidak tergores? Kalau begitu, bukannya suami senang melihatnya, justru akan sakit hati. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Yang kedua, ciri wanita solehah adalah patuh atau taat ketika diperintah suaminya. Setelah seorang perempuan menikah, maka kewajiban taat kepada suami menjadi hak tertinggi yang harus dipenuhi. Setelah kewajiban
taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini baginda Rasul bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jikalau saya boleh, kata Rasul, memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Sujud merupakan bentuk ketundukan, sehingga hadis tersebut mengandung makna bahwa suami mendapatkan hak terbesar atas ketaatan istri kepadanya. Seorang istri wajib taat kepada suaminya dalam hal kebaikan. Selama suami tidak memerintahkan kepada maksiat, istri wajib taat. Misalnya ketika diajak ke tempat tidur, diperintahkan untuk sholat, puasa, mengenakan busana muslimah, dan menghadiri majelis ta'lim, istri wajib taat kalau tidak berdosa. Lalu apa balasan bagi istri yang taat kepada suami? Di antara keutamaan istri yang taat kepada suami adalah akan dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang perempuan rajin menjaga salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang soleha ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Masya Allah, istimewa sekali wanita yang soleha ini. Dan lebih daripada itu, seorang istri yang taat kepada suami akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah puncaknya. Bukankah kita melaksanakan segala ibadah, tujuan utama dan pertama tidak lain supaya mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang perempuan yang sudah menikah, maka ridhonya bukan lagi ada pada kedua orang tuanya, melainkan ridha yang paling utama adalah berada di bawah suaminya. Dan ridha Allah bergantung dari ridha suami. Artinya kalau suami ridha, Allah ridha. Kalau suami tidak ridha, Allah pun tidak ridha. Kata Rasul, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal dunia sedangkan suaminya ridha padanya, maka ia akan masuk surga. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, ibu-ibu atau kaum istri, pandai-pandailah menjaga ridha suami, karena surganya istri ada pada ridha suaminya. Jangan lakukan sesuatu kalau suami tidak ridha. Bahkan ibadah sunnah sekalipun tidak ada pahalanya dikerjakan seorang istri jika tidak minta ridha suami. Misalnya seorang istri rajin puasa Senin Kamis, maklumlah dia santri, kebiasaan di pondok. Walaupun tujuannya baik, tetap minta izin dulu sama suami. Bang, besok saya mau puasa. Kata suaminya, jangan dulu kamu puasa. Kalau kamu juga puasa, terus abang ngapain? Mundar mandir kayak layang-layang nggak dapat angin. Kalau suami tidak mengizinkan, kemudian istri tetap melaksanakan puasa, bukan saja tidak mendapat pahala, justru haram hukumnya. Oleh karena itu, ibu-ibu, saya kasih tips bagaimana cara untuk mudah mendapatkan ridha suami, yaitu pandai-pandailah berterima kasih kepada suami dan tidak banyak menuntut. Apalagi suami penghasilannya pas-pasan. Kalau ibu-ibu pandai berterima kasih kepada suami, itu artinya ibu-ibu pandai bersyukur kepada Allah. Kalau pandai bersyukur kepada Allah, nikmat Allah akan ditambahkan. Tapi kalau ibu-ibu tidak pandai berterima kasih kepada suaminya, itu artinya ibu-ibu tidak pandai bersyukur kepada Allah.
Kalau sudah tidak pandai bersyukur kepada Allah, ingat azab Allah itu sangat pedih. Pantaslah ketika Rasul Isra Mi'raj melihat pemandangan kebanyakan penghuni neraka dari perempuan. Apa sebab? Karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Selanjutnya, yang ketiga ciri wanita soleha adalah menjaga kehormatan suaminya, yaitu ketika suaminya pergi, ia tidak melakukan perbuatan yang meruntuhkan kehormatan suami dan mampu menjaga harta suami. Di sini kesetiaan seorang istri diuji. Seorang istri baru akan kelihatan solehah atau tidak kalau suaminya tidak di rumah. Kalau istri betul-betul solehah, dia akan menjaga kehormatan suaminya. Tapi sebaliknya, kalau istri tidak solehah, maka dia akan berkata, aha, ini kesempatan emas buat saya. Mumpung suami lagi pergi, bebas melakukan apa saja. Berapa banyak terjadi kasus ketika suaminya pergi keluar rumah, bahkan tujuannya jelas suami pergi untuk mencari nafkah, untuk menghidupi anak istri. Suami rela berpanas-panasan, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala istilahnya. Tahu-tahu dapat kabar bahwa istri main kucing-kucingan di belakang suami. Astaghfirullah, na'udzubillah min dzalik. Apa tidak sakit hati suami kalau begitu? Bagaimana seorang istri akan dapat ridha suami kalau tidak menjaga kehormatannya? Itulah pentingnya kita seorang suami memiliki istri yang solehah. Tidak cantik, tidak apa-apa, yang penting akhlaknya baik. Daripada cantik, akhlaknya jelek. Berhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia, hiasan yang utama. Pantas kalau Rasul menekankan dalam memilih jodoh agar mendahulukan agamanya, yang baik akhlaknya daripada yang lain. Sebagaimana sabdanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha, karena hartanya, silahkan cari yang kaya. Wali hasabiha, karena keturunannya, silahkan cari keturunan yang baik-baik. Wali jamaliha, dan karena kecantikannya, silahkan pilih yang cantik. Wali diniha, karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung, hidupnya akan bahagia dan barokah. Kalau menikah cuma karena tujuan harta, tujuan keturunan, dan tujuan cantik tanpa didasari oleh agama, maka rumah tangga tidak akan tahan lama. Sehingga Rasul menekankan, fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung. Apa rahasianya? Tidak lain rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rumah tangga Rasul itu? Kelihatan dari 2 ucapannya. Pendek, singkat, tapi punya pengertian filosofis yang mendalam. 2 kalimat saja beliau bilang tentang rumah tangganya, yaitu baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Bayangkan kalau seorang suami mampu berkata macam begitu, bahagia hidupnya. Ini barangkali tantangan buat kita semua, kaum suami. Mampukah kita di rumah tangga berkata semacam perkataan beliau tadi, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku? Padahal dari sejarah kita baca, Rasul itu rumahnya kecil,
Tidurnya di atas pelepah daun korma sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk zam-zam sepotong roti, kadang-kadang 3 butir korma. Tempat tidurnya bukan spring bed macam kita punya, tapi di tengah rumah tangga macam begitu beliau sanggup berkata baiti jannati. Kenapa kita yang hidup di zaman di mana fasilitas serba wah, kok malah banyak yang berkata sebaliknya, baiti nari, rumah tanggaku laksana neraka bagiku. Padahal dilihat dari segi materi, rumahnya bertingkat, mobilnya serba berkilat, uangnya banyak berlipat-lipat, istri pun cantik memikat, kadangkala boleh jadi jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat, kenapa ini? Marilah kita lihat, ternyata rumah tangga Rasul itu tidak lain motivasinya agama. Agama yang akan menuntun suami dan istri masing-masing untuk tahu kewajiban dan tahu haknya. Kalau kewajiban sudah dilaksanakan, lalu hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Kalau ada saling pengertian, akan timbul ketenangan, dan ketenangan tangga utama untuk mencapai yang disebut bahagia. Dan pada akhirnya akan terwujudlah rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, sebagai catatan terakhir, bahwa bagaimanapun solehahnya seorang istri, tapi kalau suaminya tidak soleh, tidak paham agama, maka potensi kesalehan seorang istri tidak akan berkembang dengan baik. Dengan kata lain, seorang istri yang solehah harus dibawa kepemimpinan suami yang soleh, yang paham agama, karena suami adalah pemimpin segalanya. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, demikian saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Apabila yang Al-Fakir sampaikan terdapat kekhilafan dan kesalahan, tentu semata-mata datangnya dari pribadi Al-Fakir yang hina ini, maka campakkanlah. Kalau yang Al-Fakir sampaikan benar, tentu semata-mata mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.